Sukses bangkitkan AC Milan, Paolo Maldini resmi jadi manajer terbaik tahun ini. Kabar membahagiakan datang dari raksasa Liga Italia AC Milan, legenda Rossoneri Paolo Maldini baru saja diganjar sebagai manajer terbaik pada tahun ini. Penghargaan bergengsi yang diberikan oleh Presiden Piala ESI, Scalpino Fabrizio Formichetti, mengacu pada kinerja yang diberikan oleh Maldini pada Rossoneri. Formichetti merasa jika Maldini punya peran vital di balik kebangkitan AC Milan yang sempat melewati masa-masa suram selama hampir 8 tahun lamanya. Sebagai direktur teknis Rossoneri, dia mampu menggabungkan hasil olahraga yang luar biasa dengan visi yang cerdas dan jangka panjang untuk pembangunan ekonomi. Ujar Formichetti, melasih dari Football Italia. Dia telah menjadi sosok fundamental untuk merevitalisasi Milan dan menulis babak baru dalam cerita yang tak terbatas. Jelasnya, jika menilik apa yang dipersembahkan oleh Paolo Maldini, rasanya bukan hal yang berlebihan jika kapten legendaris merah hitam tersebut menyambut manajemen terbaik versi Piala ESI. Berkat tangan dingin Paolo Maldini, AC Milan berhasil kembali ke pentas Liga Champions setelah menunggu selama 7 musim lamanya. Maldini juga sukses mengembalikan kejayaan Rossoneri. Tercatat, sejak Paolo Maldini duduk di bangku manajemen, AC Milan menjadi tim yang diperhitungkan di kancah domestik. Di musim lalu saja Anda tak ditimpa oleh badai cedera, Rossoneri punya kans besar untuk menyabet gelar Scudetto. Selain punya peran pengembalian kejayaan AC Milan, Maldini juga sukses mengencangkan sabuk keuangan AC Milan. Diketahui jika selama bertahun-tahun, Rossoneri menanggung defisit utang yang menggunung. Namun berkat Paolo Maldini, perlahan tapi pasti, AC Milan punya kestabilan keuangan kendati beberapa tim kompetitornya seperti Inter Milan tengah dilanda oleh krisis. Maldini juga tak perlu menjual pemain bintangnya, layaknya Labinia Mata demi menutup utang. Yang perlu dilakukan oleh Maldini adalah dengan melakukan negosiasi agar para penggawa AC Milan mau untuk memangkas pendapatannya. Selain itu, Paolo Maldini juga tercatat melakukan pembelian pemain yang tepat sasaran. Junior Mesias misalnya, meski sempat diragukan namun saat ini ia mampu menunjukkan penampilan terbaiknya sekaligus meyakinkan bahwa keputusan Maldini untuk merekrutnya ke AC Milan merupakan kebijakan yang tepat. Agen Alvarez terbang ke Italia, penanda merapat ke Milan. Kans AC Milan untuk mendatangkan penyerang Penarol, Alexis Alvarez, tampaknya terbuka lebar dikarenakan agennya dikabarkan terbang Italia dan akan menggelar pertemuan dengan manajemen Rossoneri. Alvarez merupakan pemain didikan akademi klub Penarol. Ia mentas ke tim senior klub Uruguay pada tahun 2020 kemarin. Ia menjalani debut profesionalnya pada 13 September 2020. 6 hari kemudian, ia berhasil mencetak gol perdananya bagi Penarol di Liga Uruguay. Pada musim perdananya, ia telah mengemas 10 gol dalam 24 laga. Dan pada musim keduanya, ia berhasil mengemas 13 gol dari jumlah laga yang sama. Penampilan dari Agustin Alvarez itu kabarnya menarik perhatian dari AC Milan. Dan sekarang kans Rossoneri untuk memboyongnya ke San Siro disebut terbuka lebar. Kabar itu dilansir oleh Calcio Mercato. Laporan media Italia itu menyebutkan bahwa agen dari Alvarez telah terbang ke Italia. Sang agen dijadwalkan untuk bertemu dengan manajemen Milan pada Jumat, 3 Desember 2021 ini. Pertemuan ini sendiri akan memberikan keuntungan ganda bagi Rossoneri. Pasalnya, agen dari Alvarez juga merupakan agen yang sama dengan Darwin Núñez. Pemain Benfica itu kabarnya juga masuk ke dalam bidikan Milan. Akan tetapi, agen dari Alvarez dikabarkan tak cuma menemui manajemen AC Milan, ia juga disebut berkunjung ke markas Fiorentina. Bahkan sang agen menemui pihak Fiorentina terlebih dahulu. Meski demikian, kans AC Milan untuk merekrut Alvarez disebut masih lebih besar ketimbang La Viola. Pasalnya, Fiorentina tak menjadikan Alvarez sebagai prioritas dari transfernya. Kabarnya, mereka lebih suka mendatangkan Borja Mayoral. Simon Kjær cedera ACL, AC Milan mulai incar bek Barca dan Wolfsburg. AC Milan mendapatkan kabar buruk dengan cederanya salah satu pemain andalan mereka asal Denmark, yakni Simon Kjær, yang divonis menderita kerusakan ACL pada lutut kirinya, sehingga membuatnya absen cukup lama dari lapangan sepak bola. Oleh sebab itulah, kini Rossoneri mulai mengincar pemain belakang. Menurut laporan dari Il Corriere della Sera, Simon Kjær harus menjalani operasi artroskopik pada lutut kirinya besok untuk memperbaiki kerusakan ligamennya.
Pemain senior yang berusia 32 tahun itu diprediksi akan absen selama 6 bulan atau lebih hingga Mei tahun depan untuk menyembuhkan cederanya. Kabar itu pun membuat AC Milan mulai ancang-ancang bergerak aktif pada bursa transfer musim dingin 2022 mendatang. Menurut jurnalis Rudy Galetti, Milan memiliki ketertarikan dengan bek Barcelona yang berusia 28 tahun yakni Samuel Umtiti, di mana pemain asal Prancis itu juga memiliki peluang yang besar untuk meninggalkan Camp Nou dikarenakan tak masuk dalam daftar rencana pelatih. Bahkan sejauh musim ini, mantan pemain Olympic Lyon itu belum mendapatkan menit bermain sama sekali. Dengan kontrak yang hanya menyisakan 18 bulan, Milan bisa mendatangkan Samuel Umtiti dengan nilai transfer yang cukup murah, di mana laman transfer market menyebutnya kini hanya memiliki nilai pasar sebesar 5 juta euro atau sekitar 81,5 miliar rupiah. Selain Umtiti, Rossoneri juga masih memiliki alternatif lain, yakni bek muda AS Monaco yang berusia 20 tahun, yakni Benoit Bediasli, atau bek muda dari Wolfsburg, yakni Maxence Lacroix. Akan tetapi, sayangnya kedua pemain tersebut memiliki nilai pasar hampir 30 juta euro atau 489 miliar rupiah. Milan pekerjakan pencari bakat di Amerika Latin, apa saja tugasnya? AC Milan dikabarkan telah menugaskan pencari bakat untuk bekerja di Amerika Latin dengan tugas tertentu, mengingat manajemen raksasa Serie A tersebut ingin tambahan kekuatan dari sana. Calcio Mercato menuliskan bahwa Il Diavolo yang kerap belanja pemain di pasar Prancis dan juga bisa transfer belakangan ini kini mulai mencari calon-calon bintang dari Amerika Selatan dan mereka memiliki sosok yang bakal memberikan informasi kembali ke manajemen. Pemberitaan tersebut mengklaim bahwa pekerjaan tersebut telah dilakukan oleh seorang pencari bakat yang sangat dekat dengan Moncada dan jelas merupakan seseorang yang ia percaya, dan ia pun bekerja dengan instruksi spesifik. Ia memiliki tugas mengamati 3 liga, yakni Argentina, Brasil, dan juga Uruguay. Tak hanya itu saja, tetapi Rossoneri juga memberitahunya bahwa mereka tengah menjelajah pasar untuk mencari 2 pemain baru, yang salah satunya adalah penyerang tengah. Dengan 4 target dikaitkan, yang semuanya berasal dari Amerika Selatan, dan seorang bek tengah yang siap melakukan lompatan besar ke Eropa. Il Diavolo memang memiliki sejarah manis dengan pemain-pemain dari Amerika Latin, dengan beberapa legenda berasal dari sana seperti Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, dan lain-lain. Namun belakangan ini, talenta yang mereka datangkan belum memberikan hasil yang diharapkan. Raksasa Serie A tersebut tampaknya belum menyerah dan ingin mencoba lagi peruntungan mereka di tengah upaya klub mengembalikan kejayaannya.